Wing Chun itu adalah kungfu yang sangat eksklusif, guys. Karena cisaunya. Nah, kalian pengen tahu dan penasaran tentang cisau? Kita simak ulasannya bersama si Fumati. Ya, kembali lagi di Kung Fu Undercover, hal tabu kungfu kita bahas. Nah, kembali lagi bersama saya YBA dan Sifu Martin Kusuma. Oke, nah kali ini itu mau membahas soal TOT kemarin, Training of Trainer. Ya, kalian mungkin sudah nonton juga tuh konten-konten sebelumnya. Jadi ada kilasan balik tentang TOT kemarin. Seru nggak? Seru nggak? Nah, tapi kan kita nggak tahu tuh ya. TOT itu sebenarnya buat apa ya? Kita tanya ke Sifu Martin. Nah, Sifu, jadi kemarin kan kita ada TOT ya, Sifu ya. Ya, kita membahas soal grounding itu. Nah, dari grounding itu sebenarnya pengaplikasiannya apa? Apakah buat show off aja bahwa kita ternyata punya power yang gede atau gimana itu sih? Oh ya, jadi gini, memang banyak orang nggak ngerti soal grounding kan. Di beberapa episode kita bahas di kita kan kita bercerita kalau grounding kan sebenarnya semua kungfu, semua bela diri harus punya grounding, harus punya body mekanik, body struktur kan. Itu udah harus. Kan pernah lihat di video kita juga ada kita lihat kasih karate, yang lain-lain semua ada kan ya. Termasuk kalau orang belajar motor yang itu kan harus tulang ekor ditekuk juga ya sama ya. Your goal is to sit on your tailbone, and that way your back muscles will work properly. Terus pertanyaan kan tadi sama, belajar grounding terus buat apa gitu kan? Bener-bener nggak ya? Tapi gini loh, belajar grounding itu merupakan satu bagian filosofinya Wing Chun dan harus ada di Wing Chun. Kalau kamu belajar Wing Chun, guru kamu nggak pernah ngajarin body mekanik, berarti guru kamu nggak pernah ngerti Wing Chun. Waduh. Ya, artinya gini, kamu hanya belajar gerak doang. Kan gini, belajar bela diri. Awalnya saya belajar karate pun sama. Pertama kita tuh belajar cara geraknya dulu kan. Jurusnya ya, kosong sama sekali. Hafalin dulu, betul. Nah, kalau di Wing Chun kan jurusnya sedikit ya, gerakan sedikit. Coba Tansao, Bongsao, itu kamu bisa di YouTube pun bisa. Gampang nirunya ya. Semua orang mungkin, apalagi orang bela diri, pasti bisa niru gerakan itu. Betul. Tapi gini, berikutnya kan diisi kan. Isinya setiap gerakan itu kan harus tahu fungsinya, buat apa. Terus cara generate power, cara absorb-nya gimana. Kalau kamu nangkis, kamu harus bisa absorb buang ke bumi kan sebenarnya. Bisa. Bukan gini. Wing Chun kan lembut, relax kan. Yang kita suka bilang lembut, relax kan. Bukan adu otot tenaga. Kalau tenaga sama tenaga, kamu bukan belajar Wing Chun artinya. Itu nol. Itu bohong aja semua. Ya, karena gini, fenomenal Wing Chun lagi hype gini ya, banyak orang mau belajar Wing Chun. Semua orang bisa ngajar Wing Chun, semua orang bisa Wing Chun. Betul. Padahal cuma niru gerak. Mungkin dia punya basic kungfu lain, atau karate, atau taekwondo, bela diri. Tapi dia cuma niru gerakannya. Itu bukan Wing Chun artinya, ngerti ya maksudnya ya? Nah, balik lagi tadi, kenapa kita bilang bukan Wing Chun? Karena gini, setelah kamu belajar gerakan jurus, kamu kan harus tahu dong, diisi dengan body structure-nya kan, body mekaniknya. Ya, setiap body mekanik di kita kan Wing Chun, yang saya suka bilang kan ada langit, manusia, bumi. Betul. Nah, aktifin dulu nih langitnya seperti apa. Manusianya, bumi merasakan lah ya. Ya, gimana aktifinnya? Kamu relax tapi nggak bisa didorong. Nah, kan itu masalahnya. Bukan gini loh, kamu dorong dengan kondisi no relax itu nggak bisa didorong. Kan aneh kan buat orang. Mungkin orang pikir kok Indonesia, ya itu mungkin magic kali ya. Nggak ada magic. Di kungfu tuh tidak ada magic ya. Ya. Jadi tidak ada magic. Jadi konsepnya itu karena kita menyalurkan dengan relax, bagian titik-titik persendian itu kita groundingin, buang energi itu ke bumi. Nah, kalau kamu belajar Wing Chun nggak ngerti grounding, body structure, bukan belajar Wing Chun, nggak balik lagi ya. Kamu cuma sebatas belajar jurus. Terus buat apa kamu belajar itu kan, grounding? Nah, tujuannya gitu. Tujuannya waktu kamu mukul, ya kan, di Wing Chun tuh pukul, kok sama kayak beda di lain ya. Kok perlu kamu sekali pukul orang jatuh. Betul. Atau setiap tangkisan itu orangnya gede, tangannya gede, power gede. Kamu tangkis dengan relax, orangnya yang mental, bukan kamu yang mental. Itu loh. Ngerti ya? Itu konsepnya dulu. Jadi harus dibedain bahwa orang belajar pertama belajar jurus, belajar isinya, filosofinya jurus itu. Mungkin semua kungfu semua sama deh, saya pikir ya. Bela diri karate juga sama. Ya kan? Jadi cuman orang itu belajarnya mungkin baru kulitnya aja. Atau belajar gerak doang tadi saya bilang di awal kan ya. Jadi nggak ngerti sebenarnya buat apa.
Ya, Nah, betul, setuju. Tapi itu juga belum cukup sih setelah kamu gabungin antara belajar gerak, belajar body mechanics. Udah bener kan kamu gerakannya bener, strukturnya bener. Terus pakainya gimana? Nah, di Wing Chun, khusus di Wing Chun ada aplikasinya. Betul. Ngerti ya? Ya. Bukan manusia kayu. Manusia kayu memang aplikasi kalau kita nggak punya teman latihan. Makanya manusia kayu itu bentuknya seperti orang, dua tangan, ada Dan kaki. Ngerti ya? Iya. Nah, tapi di Wing Chun aplikasi pakai apa? Di Wing Chun itu harus ada namanya Chisao. Nah. Setelah itu ya berikutnya. Hmm. Jadi kalau gini, kalau di Wing Chun itu orang boleh buka kelas Wing Chun, kamu nggak pernah lihat dia Chisao, berarti dia nggak ngerti. Iya. Ngerti ya? Betul. Dia benar-benar itu guru nggak ngerti kalau Wing Chun itu aplikasinya tuh dari Chisao. Bukan gini loh, bukan gini. Dulu saya belajar karate ya. Bukan berarti gini loh. Waktu saya belajar jurusnya Wing Chun, belajar body mechanics, tiba-tiba saya latihannya fight-nya komite. Ngerti ya? Komite ambil jarak jauh fighting-nya. Nah, Wing Chun kan bela diri jarak dekat. Ya, kamu harus latihan nggak Chisao. Tempel tangan. Oke, Sifu. Tadi sih udah mulai paham ya bahwa grounding itu sepenting itu untuk kungfu, terutama Wing Chun ya. Sebenarnya kayak saya membayangkan tuh kayak kita membuat sebuah gedung ya. Jadi struktur bangunannya ya kalau cuman tembok-tembok doang nggak bisa ngapa-ngapain. Betul. Tapi kan harus ada Pondasi, paku bumi segala macam ya. Itu salah satu analoginya ya guys ya. Nah, tapi kita kan bela diri nih Sifu. Kalau cuman mengandalkan secara struktur doang, ya gimana mau pakai Sifu? Nah, aplikasinya itu sebenarnya apa sih, Fu? Kalau di Wing Chun sendiri itu, Fu? Jadi gini ya, setelah kita belajar jurus gerak tadi kan, belajar filosofi isinya ya, kita isi kan dengan metode grounding atau body structure, body mechanics kan. Nah, di Wing Chun, khusus di Wing Chun, ada jembatannya untuk ke arah kita mau fighting, sebenarnya untuk latihan Wing Chun sendiri, yang namanya Chisao. Oke, ya. Ya, ngerti ya? Jadi kalau kamu sudah bisa geraknya bagus, gerakan kamu bongnya bagus, semua bener lah ya kita bilang, bukan asal-asal bong juga ya, jurus kan bukan asal gerak juga, mirip tapi bukan. Karena harus sesuai struktur, sesuai dengan filosofi body mechanics, body strukturnya kan. Nah, setelah itu kamu kan harus latih tadi yang pertanyaan gimana cara pakainya kan, bener nggak? Cara pakainya gimana? Grounding dong buat apa gitu loh, ya kan? Nah, aplikasinya itu kamu mulainya dari Chisao. Jadi Chisao itu tempel tangan, khusus di Wing Chun. Kalau di tempel tangan tuh kok di Tai Chi namanya Tuisao. Hampir sama tapi agak beda karena kita kan mukul ya. Itu konsepnya itu sama kayak Tai Chi, ngerasa. Karena kita relax kan, relax itu sensitif pasti. Jadi gini, kamu belajar Chisao, sebenarnya kalau konsep Chisao yang benar ya, itu sebenarnya jembatan antara form kamu yang bagus tadi, sesuai filosofi ke arah fighting. Nah, jembatannya inilah Chisao. Sebelum kamu ke fighting. Jangan gini loh. Kamu fighting sama orang, mungkin ya kita sama ceritanya sama orang bela diri lain. Jangan gini. Pas kamu mau pakai, ya kamu hilang Wing Chun-nya gitu loh. Jadi bukan Wing Chun lagi. Terus ngapain kamu belajar bertahun-tahun, jurus kamu nggak keluar. Itu loh konsepnya. Jadi kamu belajar Wing Chun, ada jembatannya untuk latih itu supaya apa yang waktu kamu mau tanding fight atau kamu perlu terdesak, kamu pakai Wing Chun, ya itu konsep Wing Chun yang dipakai. Ngerti ya? Itu yang paling penting. Jadi bukan berarti kamu gini, belajar Wing Chun katanya relax, pukulan mesti fajin. Waktu kamu fighting, ya cuman adu tenaga, ya kamu nggak, itu percuma kamu belajar bertahun-tahun. Pukul-pukul doang ya. Pukul gini, konsep Wing Chun gini, kalau bisa bukan Wing Chun aja, semua bela diri sama. Coba cek, mau silat siap. Kau perlu pukul satu kali orang jatuh. Ya, itu benar. Nggak ada pukulan Wing Chun berkali, itu hanya buat latihan. Itu ngedrill doang sebenarnya. Itu drill kita bilangnya, ngedrill. Kita ngelatih, kita bisa relax jangan cepat tadi, tapi pukulan kita sama. Betul. Itu tujuan Chen Pan sebenarnya, atau pukulan drill tadi. Ya. Nah, itu konsep kira-kira. Oke, Sifu. Nah, tadi dari yang sisi Chisao itu pun saya sudah mulai mengerti ya. Nah, cuman di YouTube tuh ada Wing Chun dari Rusia atau yang lain tuh, mereka tuh sistem fight-nya justru malah kayak pakai helm, pakai glove, terus pakai shin guard segala macam, dan berjarak. Dan itu benar-benar kayak kita lari-lari tuh kejar-kejaran, ada bantingan juga. Nah, itu kalau menurut Sifu, apakah itu beneran Wing Chun atau apakah itu memang metode mereka sendiri atau ya, gimana itu Sifu? Oke. Ini yang orang suka rancu ya, menggabungkan antara orang fighting, real fight, ya kan? Atau satu pertandingan. Ngerti ya? Nah, kalau kamu cerita tadi pakai golf, kaki, segala macam, itu kan berarti pertandingan kan?
Betul ya? Betul, Nah, betul. pertandingan Wing Chun, Ah. pertandingan khusus Wing Chun, Mm. karena konsep kita Wing Chun itu jembatan, itu ada namanya Chisau Sport. Oke. Ngerti ya? Dan Ya, sama mulainya karena dari Chisau. Itu ciri khasnya Wing Chun ya. Itu kalau kamu cerita Wing Chun ya. Ini, kamu tanding Wing Chun kan berdasarkan filosofi Wing Chun kan. Kalau suatu pertandingan. Jangan gini loh. Kamu belajar Wing Chun, tapi ambil metode komite. Ya bisa aja. Tapi kan nggak kena tadi yang kamu cerita ya. Orang nggak ngerti di sini. Orang selalu gini. Selalu bandingnya sama MMA. Kok gitu silat? Emang tandingnya gimana? Coba pernah lihat tanding silat nggak? Gaya silat kok semua nggak boleh. Kamu gaya karate di situ kamu diskualifikasi. Ya. Setiap pertandingan kan ikutin filosofi pertandingan dan aturan Betul. induk organisasi, benar ya? Betul. Oke. Nah, silat punya induk organisasi. Mereka punya metode sendiri untuk bikin itu. Karate punya. Ya. Coba lihat karate. Karate itu, saya dulu karate juga. Banyak orang hina karate. Kenapa? Pukulan karate tuh nggak boleh kena. Hanya poin sentuh aja, ngerti ya? Nah, orang anggap itu remeh. Ya, tapi itu mau apa? Itu memang aturan pertandingan. Beda ya. Jadi kamu nggak bisa langgar itu. Ya, coba kamu pukul hidungnya berdarah, kamu kalah. Bener nggak orang karate? Ayo. Ya, bener nggak? Pasti kalah. Ya, itu intinya. Jadi konsep ditanding sama di lapangan beda. Oke, paham. Nah, beda juga pertandingan antar bela diri masing-masing. Sekarang gini, komite karate pakai jarak. Ya, dia lapangannya agak besar. Di Wing Chun karena konsepnya perkelahian jarak dekat yang kita pelajari, artinya kamu harus bisa pakai dong jarak dekatnya. Betul. Nah, itulah salah satu filosofi yang dipakai buat pertanding. Makanya kenapa ukurannya itu cuma 2 meter kali 2 meter. Betul. Ngerti ya? Aja. Dulu malah aslinya itu kalau di organisasi Hong Kong ya, dulu pertama kali Indonesia ikut 2014, itu konsepnya masih kayak model meja, panggung. Itu 1,5 meter kali kamu bisa gerak di situ nggak? Pertanyaan kan katanya grounding, nggak bisa didorong, ya kan? Relax, jarak dekat bisa mukul orang nggak? Itu intinya. Karena gini, bela diri Wing Chun kan nggak punya konsep pakai awalan, tarik dulu baru pukul. Kok bela diri lain harus tarik dulu? Nah, itu yang membedakan. Bukan berarti bela diri lain jelek atau ya memang kita nggak bisa bandingin karena punya konsep sendiri, nggak bisa bandingin A, B, C itu punya masing-masing. Betul. Punya khas masing-masing. Nah, filosofi itulah yang dibuat pertandingan mereka. Termasuk di Wing Chun. Makanya banyak orang nggak ngerti di Wing Chun mau bikin seperti itu. Sama tadi saya bilang, kalau kamu belajar Wing Chun, nggak ada Chisau di kelas kamu, artinya guru kamu nggak ngerti Wing Chun sebenarnya. Cuman niru aja, ngopi aja. Ngerti ya? Ya bukan cuman nggak bisa Chisau, nggak bisa grounding body mechanic pun, ya udah nggak mungkin bisa Wing Chun sebenarnya. Betul. Ngerti ya? Jadi harus keseluruhan tuh Ya, satu paket bisa. gitu loh. Namanya Wing Chun, satu paket dari gerakan, filosofinya itu body mekanik, ke Chisau, baru fight. Kalau fightingnya gimana? Tinggal siapa bikin jembatannya aja kan. Sampai jembatannya gini loh, kamu siapa mukul duluan. Makanya di Wing Chun konsepnya ada jembatan. Ngerti ya? Nah, jembatan itulah siapa yang bikin duluan. Ya, saya pernah dengar filosofinya Sifu sendiri pun bilang, ya kalau kita sebagai orang Wing Chun tuh ya kalau bisa malah strike terus, maksudnya ke depan gitu loh, bukan cuma nunggu doang gitu loh. Memang di Wing Chun sebenarnya tidak ada gerakan mundur. Yang ada tuh mengatur posisi. Di Wing Chun itu gerakannya kecil karena kamu harus bisa konsep tadi loh, kamu jarak dekat. Kalau kamu main mundur jarak jauh itu mah bela diri lain ya, bukan Wing Chun. Maksudnya yang perlu range jauh itu bukan Wing Chun. Betul. Karena spesialis Wing Chun memang mendekatkan diri, bukan menjauhkan diri. Ngerti ya? Itu bedanya ya. Karena gini, kalau menjauhkan diri banyak pertandingan atau orang fighting biasa gitu. Tapi di Wing Chun konsepnya gini, kamu dirambes sempit kan orang berdiri, bisa mukul orang. Itu aja konsepnya. Betul. Kan kamu nggak ada space kan sebenarnya di down lift kan, kamu nggak ada space. Kayak di Hong Kong tekanan kenapa? Karena berantemnya di gang-gang sempit. Di gang sempit tuh pakai keroyokan rame, gimana mau mundur? Ya kayak di rusun-rusun gitu tuh. Ya ngerti ya. Nah itu konsepnya Wing Chun, makanya kenapa Wing Chun spesial jarak dekat. Ya kamu nggak bisa bandingin sama bela diri lain karena memang bela diri lain punya khas sendiri. Betul. Itu nggak bisa. Beda-beda ya. Kita nggak bisa bilang juga ini lebih hebat, mana lebih hebat. Ya tergantung praktisinya. Cuman kan masih banyak nih orang tuh yang kayak underestimate dengan perlombaan Chisau kita tuh Sifu. Dengan 2 meter kali 2 meter. Tapi di situ malah tekniknya nggak kelihatan, cuman pukul-pukul aja terus sampai 1,5 menit kali 2 kayak gitu. Jadi nah itu gini loh. Bedanya apa sih Bu dengan fight yang pada umumnya terusan kayak gitu? Gini. Kamu fight-nya mana dulu balik lagi. Kalau kamu sama yang profesional MMA ya beda. Ya. Di Wing Chun kan masih pakai helm,
itu Glove. namanya amatir ya, karena ini organisasi. Kalau kamu cerita misalnya profesional kayak MMA itu memang kan campuran ya, nggak peduli kamu mau mati di situ juga nggak ada yang larang, ngerti nggak? Tapi di Wing Chun beda ya. Kalau di karate pun beda. Tadi kan karate saya bilang kalau kamu pukul orang berdarah lain cerita kan, bisa kalah. Itu loh. Sama kayak di Wing Chun gini loh. Balik lagi sesuai aturan organisasi. Nah, terus pertanyaannya kenapa jaraknya kecil? Ya kan? Kalau kamu bukan orang Wing Chun, kamu akan keluar dari situ dan itu bukan ya, kurangin poin. Itu masalah. Nah, kamu belajar Wing Chun lihat nggak? Orang main manusia kayu. Yeah. Jauh nggak dari manusia kayu? Enggak kan? Ya konsepnya sekitar itu yang 1,5 meter sampai 2 meter aja. Itulah yang dipakai konsep filosofi itu untuk bertanding, ngerti ya? Boleh aja sih orang bikin pertandingan misalnya gini loh, Wing Chun, tapi konsepnya misalnya kickboxing. Boleh kan yang kamu lihat itu kan konsep kickboxing sebenarnya. Ya kan? Bener nggak? Coba cek lagi videonya. Konsep kickboxing itu nggak jelas lagi antara Wing Chun, ini Wing Chun apa kickboxing. Nah, orang jadi rancu. Nah, dengan Cisau sport yang kita mainkan, kamu pikir gebukan juga gampang ya? Enggak. Pukulan itu berat loh. Itu tembus kadang-kadang pakai walaupun kamu pakai pelindung, itu tembus itu karena kan konsepnya pukul Wing Chun kan jarak dekat dan pakai fajin. Betul. Ngerti nggak? Dan kamu kenapa juga satu hal yang orang tak, kenapa pakai kaki? Nggak mungkin sempat pakai kaki karena jaraknya dekat. Kamu baru angkat udah hantam jauh kamu satu kaki nggak? Betul nggak kuat. Nggak kuat. Ngerti ya? Di Wing Chun belajar grounding, belajar body mekanik. Kamu tangan gerak sedikit, kamu udah geser. Yeah. Sebenarnya bukan geser konsepnya. Kalau mau tahu grounding itu sebenarnya kamu kayak apa ya? Orang mengontrol kamu punya grounding gitu. Kamu punya balance Ya, gitu. karena prinsip bela diri kalau nggak balance ya udah nggak bisa mukul. Ya, kalau kamu nggak bisa balance, berarti nggak bisa mukul. Itu dia. Nggak bisa nendang juga. Itu konsepnya. Nah, itu yang orang nggak ngerti sih. Makanya banyak orang nggak ngerti soal Cisau. Ngerti nggak? Orang pikir cuma gini-gini. Kamu kadang-kadang coba lihat. Bongnya aja, tanyanya nggak jelas tuh nggak. Bukanya lebar. Katanya Wing Chun center line. Tapi center line nggak dijaga. Coba cek deh. Kalau yang ngaku bisa Cisau, coba lihat di videonya. Dan banyak kan koreo aja. Ya kan? Nggak ada body mekanik. Nggak pernah coba lihat mereka kasih lihat nggak? Nah, terus tapi kalau bedanya antara namanya yang Cisau modern tadi atau Cisau sport tadi dengan yang biasanya kita latih itu bedanya apa sih? Atau Cisau tradisional ya? Gini, balik lagi. Orang sering sebutnya Cisau tradisional karena ada Cisau sport ya. Sebenarnya bukan tradisional, itu memang gaya Wing Chun kalau latihan Cisau memang gitu. Emang gitu dari ya, dulu. Itu ya itu. Orang bikin nama itu supaya membedakan aja. Nah, bedanya gini,